Yo, Sabolo, ketemu lagi dengan Bang Bolo ya. Sesuai dengan janji Bang Bolo kemarin akan mengupload ya video gajian pas lembur ya, dan ini masuk malam ya. Jadi kita jadi tahu berapa bedanya kalau kita kerja masuk malam dengan kerja siang ya. Ini yang versi lembur ya, ini full 1 bulan ya. Ini mumpung ada rekapannya, jadi kita bisa bandingkan berapa besarnya selisih antara kerja siang dan kerja malam ya. Nah, ini bisa langsung kita cek ya gaji kotornya ya. Gaji kotornya kalau masuk malam. Nah, di sini ada tulisan di sini, lihat ya. Ya. Di situ terlihat ya. Ntar mana? Ntar dulu. Masih belum fokus. Nah, ini ya, yaitu yang atas, yang ini yang atas. Ini adalah gaji pokoknya. Ini gaji pokoknya. Itu tertulis 300.000. Nah, ini gaji pokoknya 300.000 dan gaji setelah, nah ini dikurangi apa? Dikurangi biaya bulanan ya. Di sini ada nengking ya. Nengking kalau masuk malam tuh potongannya sekitar 2 mang sampai 2 mang setengah atau 2,5 juta ya. Terus ada asuransi kesehatan itu sekitar 1 mang 1.000 atau 1.100.000. Ada juga untuk bayar sewa rumah ya. Sewa rumah atau apato tuh 1 mang 7.000. Itu karena di sini dipakai rame-rame ya. Jadi kita dipotong rata. Jadi di sini ada 7 apartemen ya, tapi dibagi rata. Jadi satu orang tuh dikenakan biaya 1.700.000. Itu dalam 1 bulan. Dan untuk gas dan air, jadi gas sama air itu terpisah ya. Gas, air dan listrik ya. Itu sekitar 4.832 atau sekitar 500.000 ya, ini per orang. Nah, jadi total potongannya di sini dalam 1 bulan itu ada nih, mana ya? Nah, ini total potongannya itu sekitar 7 mang. Ini 7 mang. Nah, bisa lihat di sini. Nah, itu 7 mang. Ini hampir di setiap kota Jepang tuh rata-rata 7 mang ya. Itu kalau yang di kota ya. Mungkin kalau yang tinggal di desa-desa atau yang di pegunungan mungkin lebih murah ya, karena di sana tuh biasanya kan apartemennya tuh apatonya tuh gratis biasanya, dia nggak dipungut biaya ya, karena itu biasanya milik pribadi ya. Tapi kalau di sini kan kita nyewa, punya orang, jadi kita bayar. Dan satu apato tuh satu orang dikenakan 1 mang 7.000 atau 1.700.000. Dan total potongannya semuanya diakumulasi dalam 1 bulan tuh sekitar 7 juta ya teman-teman. Itu per orang. Jadi kalau gaji kotornya itu 300.000 atau 30 mang dikurangi 7 mang ya. 7 mang itu untuk rumah. Dan nengking ya, nengking itu BPJS ketenagakerjaan atau jam sostek kalau di Indonesia ya. Jam sostek itu yang ntar bisa dicairkan ya, bisa diurus itu nengking ya kalau setelah pulang ya. Kalau kita udah pulang dari Jepang itu bisa dicairkan nengkingnya. Jadi ini kayak tabungan lah, cuma nggak cair 100% ya. Jadi ntar bisa diurus di rumah kalau setelah pulang. Ini jadi gaji bersihnya ya. Ini 300 mang dikurangi 70 mang. Di sini ada total hasil gajinya ya. Coba lihat di sini. Ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat, itu gaji bersihnya itu 23 atau 231.000 mang. Mang yen ya. Jadi sekitar 23 mang ya. Itu sekitar kisaran 23 juta ya. Itu selisihnya hampir berapa ya kalau lembur? Kalau lembur itu yang kemarin kan yang nggak lembur itu sekitar 15 ya, itu masuk siang. Dan ini kalau yang masuk malam dan lembur itu sekitar 23 juta. Jadi ada selisih 8 mang atau 8 juta tuh. Wah, luar biasa sekali. Kalau misalkan teman-teman mau kerja di Jepang yang ada masuk malamnya tuh mending pilih masuk malam kalau masih sehat ya. Kalau masih sehat tuh pilih masuk malam karena selisihnya lumayan tuh, 1 bulan gajian di Indonesia ya 8 juta itu lumayan sekali. Dan buat teman-teman yang ingin juga kerja di Korea juga bisa diperbandingkan ya. Mungkin di Korea juga gajiannya atau hasilnya lebih besar ya, kita nggak tahu ya. Karena kita juga belum pernah mantau gajian teman-teman yang kerja di Korea ya.
Karena di Korea juga macam-macam, ada di bagian pertanian, ada di pabrik juga, ada yang di perikanan. Di Jepang juga sama kayak gitu ya. Dan juga yang teman-teman ingin bekerja di pertanian atau di perkebunan itu, meskipun itu ya gaji pokoknya itu kecil ya, tapi jangan berkecil hati, karena dalam pertanian tuh hitungan lemburannya itu ya bukan per jam ya, tapi dia biasanya hitungannya itu per pieces ya, borongan ya. Misalkan kita tuh di pertanian apa itu, bayam atau sawi hijau apa cesin itu ya, itu biasanya hitungannya itu per ikat. Jadi ikatannya kan itu manual, itu pakai alat ya, ntar diikat satu-satu. Dah itu hitungannya per biji ya. Misalkan teman-teman tuh dalam satu hari bisa menghasilkan 1000 ikat lah, itu tinggal dikalikan misalnya satu ikatnya berapa yen lah, dari situ bisa menghasilkan uang banyak juga ya. Jadi ada teman saya itu yang hasilnya itu bisa 2 kali lipat dari gaji pokoknya. Misalkan gaji pokoknya tuh cuma 8 mang ya, dan itu lemburannya bisa dapat 16 mang. Jadi totalnya bisa berapa itu? 16 tambah 8, 24 itu, malah lebih banyak yang di pertanian. Pokoknya jangan berkecil hati dimanapun pekerjaannya. Kalau di Jepang insya Allah tuh nggak jauh beda. Dan potongan juga rata-rata sekitar segitulah. Jadi apa ya, antara 5, 6 sampai 7 lah. Mungkin yang 8 mungkin itu yang udah elit sekali ya, jadi tempatnya udah bagus mungkin ya. Jadi potongannya mahal ya. Dan juga per musim. Jadi di Jepang itu bukan apa ya, bukan tiap bulan itu sama ya, nggak tiap bulan potongannya sama ya. Jadi misalkan kalau musim panas ada musim aki, musim semi, musim gugur. Nah itu potongannya beda-beda. Kalau yang paling banyak biasanya kita di musim dingin, karena musim dingin itu kita menggunakan penghangat ya. Jadi ada penghangat ruangan, ada penghangat buat tempat tidur, itu yang pakai apa ya, kayak karpet tuh yang dicolokin ya. Itu juga listriknya lumayan besar. Terus ada yang pakai apa itu, dambo itu yang kayak AC tuh mah itu keluarnya panas, anginnya panas ya. Terus ada juga yang pakai stobu itu kayak kompor itu yang dinyalain listrik ntar menyala, dan itu juga listriknya lumayan besar sekali. Dan itu sangat hati-hati sekali kalau kita bepergian tuh, jangan lupa untuk dimatikan karena itu bisa menimbulkan kebakaran. Oke, mungkin dari teman-teman sudah jelas ya perbedaannya yang masuk malam dan masuk siang, serta yang lembur dan yang tidak lembur. Kalau yang lembur itu bisa tembus nyampe 23, 24 mungkin maksimal. Kalau di Kaisaku tuh ya, kalau full masuk 23 hari atau 24 hari mungkin ya, itu bisa nyampe 25 ya. Tapi kalau ini kemarin cuma 22 hari, itu tembusnya 23 mang. Dan itu udah lumayan besar sekali kalau kita kerja di Jepang ya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu untuk memutuskan pilihan tuh bekerja di Jepang atau di Korea ataupun di negara mana ya, atau di Taiwan, di Hong Kong, bisa diputuskan dari sekarang. Dan buat teman-teman yang masih bingung cara bekerja atau cara ingin mendaftar ke Jepang, bisa langsung komen-komen ya di kolom komentar ya, karena Bang Bolo juga punya banyak relasi LPK yang terbukti gacor ya. Gacor itu maksudnya apa ya, yang masih terbukti nggak bohong-bohongan ya. Intinya benar-benar memberangkatkan teman-teman dari Indonesia ke Jepang tuh lewat LPK, dididik sampai bisa bahasa dan mandiri mengerti tentang kehidupan di Jepang. Yaitu bisa komen-komen aja yang tanya-tanya. Terus tentang berapa biaya dan bagaimana caranya bisa juga komentar, dan ntar kita langsung arahkan ke LPK yang recommended ya. Insya Allah kami akan bantu sampai teman-teman itu bisa ke Jepang, karena di sini apa ya, orang itu nggak mengandalkan kepintaran, kepandaian ya, tapi adalah kegigihan dan kemauan Anda untuk bekerja. Karena di sini bukan untuk belajar, tapi di sini untuk bekerja ya. Banyak teman-teman di sini yang bahasa yang nuhun sewu yang kurang begitu pintar dalam berbahasa, namun mereka nyatanya bisa bekerja dan bisa perpanjang kontrak nyampe bertahun-tahun ya. Dia udah pulang terus kembali lagi. Dan juga teman-teman yang sudah selesai dulu magang ya, mungkin magang 3 tahun apa 2 tahun, ingin melanjutkan lagi tuh bisa ambil yang Sanggo tuh ada kontrak 2 tahun. Terus atau juga yang langsung ke Tokutekino, ataupun ada teman-teman yang ingin ganti job ya, dulu jobnya di pertanian atau dulu jobnya di mesin atau di pabrik ya, ingin ganti job, misalkan kebalikannya di pabrik ingin ke pertanian atau di pertanian ingin ke pabrik, tuh tinggal ambil SSW sesuai dengan kebutuhan yang ingin
Anda ambil ya. Misalkan kayak teman saya dulu yang di pabrik, terus kemarin ambil SSW bidang keahlian pertanian. Nah, karena dia tuh pengen ambil pertanian, karena di pertanian tuh enaknya setiap musim dingin dia pulang kampung, dan enaknya lagi tuh tiket Ofuku tuh ditanggung setengah oleh perusahaan. Jadi misalkan habisnya itu 10 mang atau 10 juta, itu 5 juta ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah bukan, pemilik perusahaan. Jadi kita tuh hanya membayar 5 mang atau 5 juta saja, ntar setengahnya dikasih sama perusahaan. Dan kemarin teman saya itu pulang bulan 10 dan ntar bulan 4 mau berangkat lagi. Itu enaknya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin ambil pertanian tuh juga recommended banget ya. Apalagi bisa pulang pergi atau naik kendaraan setahun bisa pulang 2 kali 3 kali, itu sangat recommended sekali. Dan gajinya juga udah lumayan. Kemarin udah ada yang tembus sampai 19, ada 19,5. Itu udah lumayan sekali, karena di sini pertanian tuh cuma ya nggak ya capek sih, cuma nggak secapek di rumah lah. Di rumah itu kan udah panas tapi hasilnya paling ya seharian cuma 100.000 200.000 tuh di sawah ya. Itu juga kalau yang lagi beruntung ya. Jadi buat teman-teman yang ingin memutuskan untuk bekerja di Jepang, silahkan ketik di kolom komentar untuk tanya-tanya rekomendasi LPK mana yang sangat merekomendasikan untuk Anda cepat berangkat ke Jepang. Oke, terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung untuk like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.